terkait dengan pembahasan kita hari ini, pembelajaran di sekolah kita. Yang pertama terkait dengan sarana prasarana di kelas. Sarana dan prasarana. Ini sekarang kita sulit untuk memahami ya perbedaan antara sarana prasarana. Mungkin guru bahasa Indonesia ini jauh lebih paham ya terkait dengan sarana prasarana. Kalau sarana barangkali prasarana barangkali sudah dibilang memenuhi ya. Kalau yang sarana itu yang jarang kita miliki. Secara spesifik sarana itu sesuatu yang memang bergerak-gerak. Alat yang dipakai tempatnya bergerak namanya sarana. Kalau yang prasarana tidak bergerak seperti kelas, lapangan dan seterusnya. Nah, yang kita rasakan adalah sarananya yang kurang memadai di sekolah kita. Sehingga untuk anak lebih memahami atau bahkan kalau saya bilang sedikit menguasai materi itu di setiap lini pelajaran itu memang kelemahan kita adalah prasarana yang tidak memadai sesuai dengan keinginan atau harapan kita sebagai orang tua. Itu kan Bu Ratri ya. Kemudian latar belakang sekolah kita. Dari latar belakang sekolah kita memang mohon maaf secara pribadi saya sudah lama di sini mungkin dengan beliau-beliau yang senior-senior Pak Kayo dan Pak Wiono itu. Ada ya perubahan tapi tidak begitu signifikan terkait dengan apa yang saya tadi sampaikan, terutama di prasarana, di sarananya yang kita miliki selama ini. Nah kemudian karakteristik peserta didik dan guru, ini kan juga susah untuk memahami. Makanya pada tahun ini ada yang namanya 3 klasikal yang dibagi-bagi untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan siswa kita terhadap pembelajaran yang ada di sekolah kita. Misalkan ada kelas pesantren dan lain sebagainya. Ini karakteristik peserta didik akan bisa dibentuk dalam kebiasaan yang sudah kita canangkan pada tahun ini ke depan. Ini dikandung maksud untuk lebih anak bisa lebih memahami materi yang disampaikan atau diberikan oleh masing-masing kita guru. Nah, sehingga karakteristik anak itu atau karakter anak itu akan lebih mengena ketika apa yang tadi sudah saya sampaikan di muka. Bagaimana anak akan bisa membentuk karakter sendiri, manakala kita sendiri yang menyampaikan tidak memenuhi apa yang kita miliki terkait dengan sarana maupun prasarana, terlebih sarananya ini yang dianggap masih kurang di sekolah kita. Kemudian juga dalam praktik strategi pembelajaran yang menguatkan literasi dan menurut saya dalam kelas Anda atau kelas kita, saya masih melihat Bu, untuk literasi anak memang sangat minim lemah sekali, sehingga saya lihat pemandangan di perpustakaan yang disediakan untuk anak-anak pun bukan terkadang lagi banyak mereka yang masuk ke ruangan hanya untuk mengisi jam kosong, di dalamnya hanya pegang HP dan menggunakan HP itu bukan untuk pembelajaran tapi hanya untuk melihara game dan seterusnya. Kemudian nama sekolah sudah jelas ya, sekolah kita adalah sekolah SMP Negeri 1 Bantar Kaung yang domisilinya di Jalan Raya Bantar Kaung nomor 188 Bantar Kaung. Kemudian pemahaman kita mengenai asesmen atau strategi pembelajaran yang menguatkan literasi, ya selama ini alhamdulillah ya semua guru sudah bisa masuk pada hal-hal yang untuk meningkatkan kualitas terkait dengan adanya CGP dan seterusnya. Ini juga salah satu ya, bukan salah dua, salah satu untuk meningkatkan kualitas guru dalam menghadapi perkembangan yang ada pada dunia pendidikan yang tantangannya saya kira semakin hari itu semakin juga luar biasa. Ini tugas kita sebagai guru, bagaimana cara menghadapi situasi yang ada pada era-era yang memang sekarang ini dengan sistem yang diterapkan terus-terusan, ada sistem ABCD, tetap pembelajaran kita harus tetap berpacu dengan waktu, dengan keadaan yang ada. Kemudian kekuatan dan tantangan, ini tantangan kita ke depan. Dengan sistem yang seperti yang kita pakai sekarang ini merupakan salah satu kekuatan untuk menghadapi bagaimana sih caranya untuk bisa menerapkan pembelajaran di masing-masing sekolah atau di kelas-kelas kita, sehingga anak itu akan bisa memahami kondisi sekolah kita seperti apa, sehingga mohon maaf anak-anak bisa kita arahkan
kepada pembelajaran yang lebih serius lagi, sehingga sistem yang dipakai, kurikulum yang sekarang ini Bang, banyak sekali yang bertentangan Bu dengan keinginan kita, namun itulah yang ada pada dunia pendidikan kita. Kemudian asesmen literasi dan universitas yang pernah Anda lakukan atau kita lakukan, ini kami sering mengadakan diskusi setiap materi selesai, kemudian karena durasi contoh, mohon maaf, PAI 3 jam juga, dalam satu pertemuan hanya 2 jam, besoknya 1 jam lagi, maka setiap materi atau bab yang dibahas itu kami selalu mengadakan diskusi. Dalam diskusi itu akan ditemukan anak yang belum paham, sehingga diskusi ini tidak begitu lepas kami lepas sehingga satu kelompok 5 atau 6 anak justru tidak efektif. Karena apa? Ada anak yang santai, yang tidak paham, kemudian mereka terwakili oleh siswa yang aktif dalam diskusi itu. Maka kami sistemnya dengan memberikan regulasi kepada anak-anak untuk sistem diskusi yang dipakai, nanti ada tugas-tugas mandiri yang hasil dari diskusi tersebut. Sehingga anak dituntut bahwa setelah kami berdiskusi, kami dituntut untuk bisa mengerjakan secara mandiri. Seperti yang diterapkan saat ini, Bu. Jadi tadi kami leha-leha untuk pekerjaan grup atau kelompok, orang yang mengerjakan juga ya sudah terwakili. Nah sekarang dituntut untuk bisa mandiri. Kemudian kekuatan dan tantangan. Nah inilah tantangan kita ke depan, makanya kekuatannya ada pada diri kita. Terkadang kurikulum saja tidak cukup untuk mengcover semua mata pelajaran yang memang sekarang semakin berkembang, tetapi bagaimana kita bisa mensikapi itu, dan ternyata metode yang dipakai itu sudah ada sejak zaman dulu, meskipun belum diterapkan materi kurikulum yang sekarang. Banyak guru yang sudah menerapkan dengan sistem yang sekarang baru dicanangkan oleh pemerintah. Jadi intinya kepada seluruh teman-teman guru, mari kita kembalikan marwah sekolah kita dalam dunia pendidikan, sehingga kita memberikan uswah atau contoh yang baik. Kurikulum apapun, sebagus apapun, kalau kita sendiri yang transfer ilmunya tidak bisa memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak didik kita, maka semuanya nonsen, tidak akan berjalan dengan baik. Saya kira itu, Bu Haji. Terima kasih waktunya. Mohon maaf barangkali penyampaian atau pemaparan saya kurang berkenan, atau pasti banyak yang tidak ngena, tidak nyambung, apalagi ya. Mohon maaf sekali lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang atas Pak Ahmad Riyadi atas pemaparannya, dan itu menjadi sudah. Tapi Pak itu ngirim ya. Dan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Riyadi tadi bagian dari refleksi kita terhadap sekolah kita dan langkah kita selanjutnya dalam mengembangkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Bantar Kaung. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan penuh semangat. Alhamdulillah, BIMTEK yang harusnya 3 hari bisa dipadatkan cukup menjadi 1 hari saja, dan Bapak Ibu luar biasa sekali atensinya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjadi guru hebat di penghujung liburan tahun ajaran 2023-2024. Nah, yang ini saya tanyakan terakhir sebelum saya tutup, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu mengerjakan RK baik kelompok maupun individu? Boleh angkat tangan? Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika tadi mengerjakan RK 1, 2, 3, baik yang mengerjakan berkelompok maupun individu? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Dari yang kelompok kami bisa belajar. Dari yang kelompok bisa belajar. Untuk yang mandirinya, kami belajar ruang untuk mengerjakan secara mandiri, dan itu pembelajaran yang sangat berat. betul sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik pekerjaan yang dikerjakan, tugas yang dikerjakan berkelompok maupun individu, Bapak Ibu mengeksplor pemahaman Bapak Ibu semua dituangkan dalam bentuk LK. Nah, yang diharapkan pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi bukan gurunya yang banyak ceramah, tapi anaknya yang bekerja, berkegiatan, baik dengan diskusi berkelompok maupun individu. Dan di sini di kurikulum Merdeka ini guru adalah fasilitator pembelajaran. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua atas semua yang Bapak Ibu. Iya gimana Pak? Oh ya Pak, terima kasih. Pak ini Pak. Ya boleh. Maju aja Pak. Menyambung dengan Pak. Berapa jalan lagi?
Ya, terima kasih. Saya mewakili rekan-rekan semua ucapan terima kasih kepada kru Gombel Mutiara SMP 1 Negeri 1 Bantar Kaung Spensaba yang telah aktif mulai awal ini, telah mendiseminasikan. Sebenarnya dikaitkan dengan workshop juga bisa, bimtek juga bisa. Karena saya tadi ngobrol dengan Pak Pi, kalau diseminasi hanya penularan, penyampaian. Tapi ternyata sampai ke work bekerja. Dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan tadi sudah dijanjikan ada sertifikat. Oke, masukkan saja nanti karena ini tahun ajaran baru dan sekolah punya hajat yang luar biasa. Saya dukung, saya support. Kalau saya lihat LK tadi rupanya mengarah ke zaman dulu itu namanya RKS, Rencana Kerja Tahunan. Kalau ini tadi Rencana Kerja Tahunan, yang mana itu kalau dulu model seperti itu dipandegani oleh tim pengembang. Nah, ini nanti harapan saya, karena ini hanya penularan, harapan saya tim pengembang sekolah setelah mempelajari rapot, mendistribusikan tadi unsur-unsur tadi, masing-masing literasinya mana, rapotnya berapa, kekuatannya apa, masalahnya apa, indikasinya apa, kolabornya apa, dirancang dalam namanya Restra. Kalau sekarang KSUP apa ya Bu? KOSP. Di situ nanti ada visi, misi dan segala macam penjabaran, termasuk ini menjabarkan ini. Nah, setelah itu selesai baru disosialisasikan ke guru masing-masing. Harapan saya gitu, sehingga kita itu terang, ada gambaran mau menapak ke sini. Setelah masing-masing kaum sarana dan prasarana semuanya lengkap, didiseminasikan, disosialisasikan ke Bapak Ibu guru bidang masing-masing, kemudian bidang masing-masing mengaktualisasikan dalam pembelajaran, sehingga nilai rapotnya akan meningkat, baik dari literasi maupun numerasi, karena sudah dirancang sedemikian rupa targetnya tercapai. Itu pesan saya, harapan saya. Sekali lagi, kalau nanti mohon segera di KOS ada O-nya, KSP, kurikulum satuan pendidikan, tidak ada operasionalnya. Oke, itu segera terwujud, tersosialisasikan, kita tunggu. Kalau dulu saya juga pernah mengusulkan kalau ada in-house training, harus dulu, kemudian setelah harus selesai matang, kita di in-house training juga guru-guru seperti ini, sehingga ke depan kita melangkah sudah jalan. Mudah-mudahan di pertemuan minggu pertama kita sudah bisa ada terang. Demikian saja pesan saya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara untuk Pak Bayo, terima kasih atas kesan dan masukannya Pak Bayo. Dan insya Allah Kombel akan berlanjut selama 1 semester ke depan sesuai dengan jadwal yang sudah terpampang di atas, dan saya berharap Bapak Ibu tidak ada yang izin untuk tidak ikut. Dan untuk guru penggerak yang ada di SMP Negeri 1 Bantar Kaung yang namanya sudah tercatat, bersiap untuk menjadi pemateri berbagi praktik baik. Siap-siap juga. Itu dadakan banget. Nanti ada waktunya Bu Dewi yang maju. Baik, saya sebagai penyambung lidahnya BBPMP dalam hal diseminasi penguatan litbang. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semua. Ternyata kita bisa jalan bersama ya Bapak Ibu. Kita yang cepat bisa mengurangi kecepatannya, yang lambat bisa menambah kecepatannya, sehingga kita bisa berjalan beriringan, berkolaborasi, dimulai dengan tahun ajaran 2024-2025. Mari kita bersama-sama menjadikan SMP Negeri 1 Bantar Kaung menjadi nomor 1 di Kecamatan Bantar Kaung. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya menyampaikan bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu Ratri Gitawan dari SPT. Baik Bapak dan Ibu, dapat
kami simpulkan bahwa yang telah disampaikan Bu Ratri hari ini 3 materi, bahwa penggunaan bahan ajar yang bermutu oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar berkaitan dengan penguatan literasi numerasi pada murid sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan rapot pendidikan sekolah. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kami mohon Bapak Ibu untuk bersedia maju karena kita akan melaksanakan foto bersama. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan untuk mengisi link daftar hadir yang sudah di-share oleh Bu Iga. Bisa nanti di rumah juga ya. Mohon diisi agar Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat sebagai peserta hari ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk maju berfoto bersama. Kami aturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang sudah hadir di SMP 1 Bantar Kawung maupun yang menyaksikan di kanal YouTube Komunitas Belajar Mutiara Sepen Sabar. Demikianlah keseluruhan rangkaian acara diseminasi, pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui literasi dan numerasi. Bumelan masih ada, Bumelan? Masih ada ya? Busum ada? Oh ada. Ada Bumelan, ada Bu Sumiarsi, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.